Selamat siang, perkenalkan nama saya Markus Fredrik Raharja, NIM 21L10073. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Greg dan juga meringkasnya. Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa. Saya akan berdoa menurut keyakinan saya. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, berkatilah hari ini supaya dan bimbinglah saya selalu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab ini benar adanya dan juga bisa menjadi hal yang positif untuk orang-orang yang melihat video saya ini. Bimbinglah saya selalu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas segala kelancaran dari video-video yang sebelumnya. Berkatilah semoga video saya yang kali ini mendapatkan hal yang positif juga. Amin. Yang sebelumnya, yang pertama yaitu saya ingin meringkas wawancara Pak Greg dengan Romo saat melakukan pendakian. Untuk sebelumnya dulu, Romo ini tuh merupakan salah satu Romo yang memiliki karunia lebih dari orang-orang lain, yaitu seperti bisa punya kelebihan indera gitu. Dari yang saya ambil dari wawancara ini adalah tentang keselamatan setelah kematian, yaitu yang dikatakan dari Romo ini dari keselamatan setelah kematian itu bahwa manusia setelah mati itu tidak bisa apa-apa karena tubuhnya sudah mati dan hanya rohnya saja yang masih ada. Maka dari itu yang menentukan manusia setelah kematian nasibnya bagaimana itu ya dari kehidupan saat dia masih hidup di dunia gitu. Apa yang dia lakukan benar atau tidak, seperti itu, memiliki banyak kesalahan atau tidak. Karena yang bisa menyelamatkan manusia setelah kematian itu ya hanya orang-orang yang masih hidup di dunia saja. Dirinya sudah tidak bisa buat apa-apa lagi setelah tubuhnya mati. Maka dari itu pesan yang bisa saya petik dari wawancara ini yaitu harus melakukan hal-hal baik lah saat hidup di dunia gitu. Intinya seperti itu. Lalu untuk pertanyaan makna kehidupan dari manusia, mengapa manusia hidup? Menurut saya manusia hidup itu untuk menjadi alat dari Tuhan sendiri untuk melakukan hal-hal baik di dunia ini. Juga merupakan salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu itu juga untuk melakukan hal-hal yang baik. Tujuan manusia hidup ini pun bisa dilihat dari Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu yang tertulis di dalam Efesus. Dari sini kita bisa melihat bahwa manusia ini diciptakan Allah itu ada tujuannya. Sudah diberikan Allah apa yang akan ia kerjakan, dan Allah itu sudah merancang gitu. Sudah merancang manusia ini hidup untuk apa gitu. Lalu untuk selanjutnya yaitu makna kematian. Mengapa manusia harus mati? Bila dari wawancara yang saya lihat dari Romo dan Pak Greg, mengapa manusia harus mati itu karena kematian itu salah satu pemicu gitu untuk manusia berbuat baik dan melakukan hal yang ia suka gitu. Kalau di dunia ini tidak ada kematian, maka manusia tidak akan terpicu untuk melakukan hal-hal tersebut. Begitu kalau yang saya tangkap mengapa manusia harus mati. Karena amal-amal yang dibuat di dalam kehidupan manusia itu yang menentukan dirinya setelah kematian itu bagaimana di akhirat gitu. Lalu untuk makna keselamatan tersendiri. Makna keselamatan dalam agama saya itu
ada tertulis di Matius 16 ayat 26 yang tertulis, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu meskipun di dunia memiliki segalanya, tetapi setelah kematian itu tidak akan ada apa-apanya gitu. Makanya keselamatan itu harus didapatkan dari hal-hal yang baik, dari amal-amalnya dan perbuatan baiknya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu tidak hanya bagi orang-orang yang memiliki segalanya di dunia, tetapi semua orang pun bisa mendapatkan keselamatan tergantung apa yang ia perbuat. Lalu di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga tertulis, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapatkan kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Ini juga menjadi bukti bahwa kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, kita harus percaya pada Yesus, yaitu pada ajaran-ajarannya dan semua yang ia perintahkan kepada manusia. Gitu. Ya, sekian dari penjelasan saya. Alangkah baiknya ini juga ditutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih telah membimbing saya dalam membuat video ini dan memberikan hal-hal positif di video ini. Semoga orang-orang yang melihat video ini dapat mendapatkan hal-hal yang positif juga dari apa yang saya tangkap. Dan semoga diberi kelancaran selalu dalam pertugasan saya ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Putra, dan Roh Kudus.